Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Fitriani. Saya dari kelas SI 503. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang telah saya buat pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Untuk judul proposalnya yang saya buat itu sendiri adalah pengembangan sistem absensi karyawan pada perusahaan finance yang migrasi dari mesin absensi fingerprint ke aplikasi mobile. Baiklah, akan saya mulai saja. Baiklah, di sini ada beberapa part yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama itu bab 1 itu pendahuluan, yaitu tentang ringkasan penelitian. Lalu untuk bab 2-nya itu terdiri dari tinjauan pustaka, yang dimana tinjauan pustaka itu sendiri terdiri dari sistem informasi, absensi karyawan, aplikasi mobile, GPS, face recognition, terus high risk, dan metode pengembangan sistem atau bisa disebut juga SDLC, lalu peneliti terdahulu. Untuk yang ketiga ini saya akan membahas tentang metode penelitian, lalu untuk yang terakhir ini adalah jadwal penelitiannya. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang ringkasan penelitian. Sistem absensi karyawan merupakan elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan finance. Selama ini metode presensi banyak menggunakan perangkat fingerprint yang mengharuskan karyawan hadir secara fisik untuk melakukan pemindahan sidik jari. Meskipun dianggap akurat, sistem ini memiliki beberapa kendala seperti ketergantungan listrik, resiko kerusakan sensor, serta antrian pada waktu sibuk. Hal ini dapat menghambat proses absensi serta mengurangi efektivitas pencatatan kehadiran. Sebagai solusi, penelitian ini menganalisa dan mengusulkan pengembangan sistem absensi berbasis aplikasi mobile dengan autentikasi menggunakan NIK, password, fingerprint smartphone maupun Face ID. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur GPS locking untuk memastikan bahwa absensi hanya dapat dilakukan pada radius tertentu dari kantor. Dengan demikian, presensi menjadi lebih efisien, fleksibel, dan tetap menjaga integritas data. Penelitian ini menggunakan pendekatan SDLC yang meliputi analisis sistem fingerprint, perancangan sistem mobile, pengembangan prototipe, pengujian, dan evaluasi. Adapun latar belakangnya, untuk latar belakang perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek operasional perusahaan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu aspek yang sangat penting adalah proses pencatatan kehadiran karyawan. Pada perusahaan finance, kedisiplinan dan ketepatan waktu karyawan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan kredibilitas perusahaan. Oleh karena itu, sistem absensi yang akurat, efisien, dan mudah digunakan menjadi kebutuhan yang sangat vital. Selama ini sebagian besar perusahaan finance masih menggunakan mesin absensi berbasis fingerprint. Walaupun teknologi fingerprint cukup populer dan relatif aman, sistem ini memiliki sejumlah keterbatasan. Di antaranya, yang pertama itu mesin absensi fingerprint dapat mengalami kesalahan identifikasi dalam beberapa situasi. Lalu untuk yang kedua itu kondisi fisik jari pengguna juga dapat mempengaruhi kinerja mesin absensi fingerprint dan lain-lain. Seiring meningkatnya pengguna smartphone di kalangan karyawan serta berkembangnya teknologi GPS dan face recognition, perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan sistem absensi menjadi lebih modern dan fleksibel melalui aplikasi absensi mobile. Baiklah, untuk selanjutnya ini
tinjauan pustaka yang terdiri dari yang pertama itu sistem informasi. Sistem informasi itu merupakan kombinasi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan basis data yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusi informasi. SI itu bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan, operasi, serta pengendalian organisasi. Dalam penelitian ini, sistem informasi absensi dipahami sebagai mekanisme terstruktur yang mencatat data presensi karyawan, melakukan proses verifikasi, serta menyajikan laporan kehadiran secara otomatis dan real time. Lalu untuk yang kedua itu apa itu absensi karyawan? Itu merupakan proses pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran karyawan. Metode absensi ini umumnya digunakan untuk meliputi absensi manual, absensi RFID, biometrik, dan absensi digital. Keterbatasan fingerprint telah diteliti oleh Darmansyah ET pada tahun 2021, yaitu kerusakan perangkat, antrian panjang, dan ketergantungan listrik. Lalu yang selanjutnya itu aplikasi mobile. Aplikasi mobile itu merupakan perangkat lunak yang berjalan di smartphone dan dapat terhubung dengan sensor GPS dan kamera. Adapun beberapa kelebihan dari aplikasi mobile untuk absensi. Yang pertama itu tidak memerlukan perangkat absensi khusus, lalu perekaman data otomatis ke server, kemudian dapat diintegrasi dengan GPS dan biometrik, dan yang terakhir itu pengemakannya lebih cepat dan hemat biaya. Lalu selanjutnya ini GPS. Apa sih GPS itu? GPS itu bisa juga disebut dengan Global Positioning System. Itu merupakan sistem navigasi satelit untuk menentukan posisi pengguna. Dari Setiawan pada tahun 2022 menyatakan bahwa GPS dapat digunakan untuk layanan berbasis lokasi atau LBS dan cocok untuk memverifikasi kehadiran karyawan melalui geofencing. GPS membantu mencegah kecurangan lokasi saat melakukan absensi. Yang selanjutnya itu ada face recognition. Itu merupakan teknologi berbasis fitur wajah. Ilham dan Assegaf di tahun 2022 menjelaskan bahwa teknologi ini bekerja melalui proses deteksi wajah, ekstraksi ciri, pencocokan, dan verifikasi. Face recognition lebih higienis, cepat, dan cocok untuk smartphone. Lalu ada juga HIRIS. HIRIS itu atau bisa juga disebut dengan Human Resource Information System. Itu merupakan mengelola data kepegawaian melalui dari absensi, cuti, penggajian, hingga evaluasi kinerja. Selanjutnya itu ada metode pengembangan sistem atau bisa juga kita sebut dengan SDLC. Itu merupakan metode pengembangan sistem yang mencakup analisa desain, pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Dan untuk yang terakhir ini ada beberapa peneliti terdahulu yang sudah membuat aplikasi ini. Yang pertama itu ada Satya Reni di tahun 2020. Itu dia membuat absensi mobile berbasis GPS, berhasil mengurangi kecurangan presensi. Lalu yang kedua itu ada Rahmadani dan Yulia di tahun 2019. Mereka membuat sistem absensi face recognition meningkatkan akurasi verifikasi. Lalu untuk yang terakhir itu ada Taufik di tahun 2021. Di sini dia membuat tentang integrasi absensi mobile dengan HIRIS, mempercepat proses rekap kehadiran. Lalu ada kesimpulan tinjauan pustaka atau research gap. Terdapat celah penelitian, yaitu belum banyak peneliti yang menggabungkan GPS, biometrik, integrasi HIRIS dalam konteks perusahaan finance. Penelitian sebelumnya belum fokus pada migrasi dari fingerprint ke aplikasi mobile sebagai transformasi digital.
belum banyak analisis yang membandingkan efektivitas operasional sistem fingerprint versus mobile secara menyeluruh. Lalu selanjutnya di sini ada roadmap penelitian. Di sini terdiri dari beberapa fase, ada 4 fase. Untuk yang fase pertama itu fase studi pendahulu. Ini ini fase di mana yang pertama identifikasi masalah fingerprint, lalu studi literatur absensi mobile. Lalu untuk yang kedua itu fase perancangan konsep sistem baru. Di sini kita menentukan fitur inti aplikasi, menentukan GPS locking, dan membuat gambaran awal arsitektur. Kemudian itu ada fase pengembangan dan validasi awal. Di sini kita membuat prototipe sederhana dan validasi fitur inti login GPS. Kemudian ada fase evaluasi dan penyusunan rekomendasi. Di sini kita mengevaluasi efektivitas dan penyusunan laporan dan usul implementasi. Dan yang terakhir itu ada fase evaluasi dan penyusunan rekomendasi. Di sini kita mengevaluasi efektivitas. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Di sini saya akan membahas tentang A. Yang pertama analisis kebutuhan. Lalu ada perancangan sistem, pengembangan prototipe, pengujian prototipe, evaluasi sistem, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan model System Development Life Cycle atau SDLC yang terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama itu analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Metode ini dipilih karena mampu memberikan alur penelitian yang sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis dan mengembangkan prototipe awal sistem absensi mobile sebagai pengganti absensi fingerprint pada perusahaan finance. Yang pertama saya akan membahas apa itu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan tahap ini analisis dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan absensi, fingerprint, serta kebutuhan sistem absensi mobile. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dengan HR dan beberapa karyawan, lalu observasi proses absensi fingerprint, serta studi dokumentasi, SOP absensi, dan laporan kehadiran. Lalu yang kedua itu ada perancangan sistem. Bertujuan untuk menghasilkan gambaran konseptual sistem absensi mobile. Kegiatan ini meliputi yang pertama perancangan arsitektur sistem, terus penyusunan diagram proses seperti flowchart dan DFD, lalu perancangan model data melalui ERD, terus desain antarmuka atau UI untuk hal login, presensi GPS, riwayat absensi, dan dashboard HR. Yang ketiga itu ada pengembangan prototipe. Pembuatan prototipe aplikasi mobile berdasarkan hasil perancangan, pengembangan dilakukan pada fitur inti yaitu login, autentifikasi biometrik perangkat, dan validasi lokasi menggunakan GPS locking. Server sederhana dibuat untuk menyimpan data presensi dan menghubungkan dengan sistem HR. Lalu itu ada pengujian prototipe. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa fitur inti prototipe berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian ini menggunakan black box testing yang mencakup yang pertama itu ada pengujian login, lalu pengujian biometrik, validasi lokasi, dan yang terakhir itu perekaman data presensi. Lalu yang kelima ini ada evaluasi sistem. Nah, di sini juga terdapat diagram alir metode penelitiannya pada evaluasi sistem. Yang dimana yang pertama kita tuh analisis kebutuhan dulu, kemudian perancangan sistem dan pengembangan prototipe.
Untuk lokasi dan waktu, poin ke-6 itu penelitian dilakukan pada perusahaan finance, namanya dapat disesuaikan dengan durasi kurang lebih 6 bulan sesuai dengan jadwal penelitian. Kemudian untuk yang ada juga instrumen penelitian itu digunakan meliputi paduan wawancara, lembar observasi, dokumen SOP absensi, serta test case untuk pengujian sistem. Lalu ada juga teknik pengumpulan data. Di sini kita mencakup wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan pengujian prototipe. Lalu untuk yang terakhir itu teknik analisis data. Di sini ada menggunakan analisis kualitatif, digunakan untuk menganalisis kebutuhan pengguna dan proses bisnis. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menilai performa prototipe berdasarkan waktu respon, akurasi GPS, dan tingkat keberhasilan autentikasi. Slide terakhir ini ada jadwal penelitiannya. Biasanya untuk jadwal penelitian itu menyesuaikan saja sih. Di sini kami sebagai contoh itu selama 1 semester atau 6 bulan. Kegiatan penelitian itu terdiri dari studi literatur, identifikasi masalah, lalu pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi itu bisa dilakukan 1-2 bulan. Maksudnya di bulan 1 dan bulan kedua. Lalu analisis kebutuhan sistem bisa di bulan 3 dan di bulan 4. Kemudian perancangan sistem, pengembangan prototipe, pengujian sistem, lalu evaluasi sistem, dan terakhir itulah penyusunan laporan hasil pengujian. Kemudian juga ada evaluasi dan persiapan presentasi untuk yang terakhir. Baiklah, sekian presentasi dari proposal yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.